bizden nasıl ayrılacak? Sensiz gitmem. Berlatar Juni tahun 1950, tepat 5 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Cerita dimulai dengan seorang gadis yang tampak sangat bahagia. Ia sedang dipanggil oleh orang tuanya yang memberikannya hadiah berupa sepeda. Tak pelak, kasih sayang orang tuanya terlihat jelas saat mereka merayakan kebahagiaannya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Karena desa mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok tentara yang berusaha merebut tanah mereka. Dalam situasi mencekam itu, ayah gadis tersebut segera melindunginya dan menginstruksikannya untuk bersembunyi. Sementara itu, ibunya yang khawatir dengan keselamatan suaminya berusaha untuk mencari tahu kondisi sang ayah. Tanpa sepengetahuannya, desa mereka telah jatuh ke tangan tentara kejam yang sedang melakukan pembantaian secara massal. Kemudian kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Sulaiman yang memiliki seorang sahabat bernama Ali. Ali adalah seorang penembak jitu yang sangat menentang paham komunisme dan terpesona oleh penyanyi terkenal yakni Marilyn Monroe. Di tengah sukacita mereka, berita mengenai konflik di Korea mulai menyebar ke seluruh dunia. Sersan Sulaiman mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan Satuan Komando Perdamaian PBB, di mana ia akan berperan sebagai staf teknis dalam pasukan. Pada malam harinya, Sulaiman pun menemui kekasihnya sebelum berangkat berperang. Saat berbincang dengan kekasihnya, Nuran yang sangat mencintai Sulaiman merasa khawatir dengan keselamatannya. Sebagai seorang anak yatim piatu, ia tidak ingin mengalami kehilangan yang lebih dalam di hidupnya. Meskipun demikian, Sulaiman berusaha meyakinkan Nuran dan ia berjanji bahwa dirinya akan segera menikahi Nuran seusai bertugas dari sana. Okuyacak, göreceksin, yanında gibi olacağım, söz. Keesokan harinya di rumah Sulaiman, ayahnya tampak sangat bahagia karena menerima sebuah telegram dari putranya. Namun, kebahagiaan di wajahnya segera berubah menjadi kekhawatiran ketika Nimet membacakan telegram tersebut. Dalam pesan itu, Sulaiman mengabarkan bahwa ia akan bertugas di Korea Selatan dan memohon doa untuk kepergiannya. Nimet yang juga merasakan kekhawatiran yang mendalam terhadap Sulaiman segera mengangkat tangan dan mendoakannya agar selalu dilindungi dan selamat dalam masa tugasnya. Nah, perlu kalian ketahui, Nimet ini adalah seorang gadis yang telah dijodohkan oleh orang tuanya Sulaiman dan sering datang ke rumah Sulaiman untuk membantu keluarganya. Selama perjalanan, Sulaiman tak pernah lupa untuk memberi kabar kepada Nuran dan keluarganya di rumah yang selalu diliputi kecemasan akan keselamatannya di medan perang. Di tengah perjalanan itu, Sulaiman juga menjalin pertemanan dengan seorang letnan senior bernama Mesut. Sosok yang ternyata menyimpan latar belakang mengejutkan. Mesut adalah seorang komunis. Pada Oktober 1950, rombongan mereka pun tiba di Busan, Korea Selatan. Selama perjalanan menuju markas militer, pemandangan pilu menyambut mereka semua. Warga sipil yang hancur akibat perang, kehilangan keluarga, rumah, dan juga harapan. Perjalanan pun berlanjut ke garis perbatasan, tempat mereka bergabung dengan pasukan Amerika yang telah lebih dahulu bersiaga di sana. Singkat cerita, ternyata perang di sana telah berakhir dan musuh telah mundur meninggalkan Korea Selatan. Ali yang sedang berdebat dengan Letnan Mesut, yang mana Ali mencurigai Mesut karena dirinya seperti mata-mata yang berpihak pada komunis. Sulaiman yang melihat Ali dan Letnan Mesut yang sangat tidak cocok itu pun mencoba untuk melerainya dan menyuruh mereka berlindung karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Letnan Mesut terlihat sangat meremehkan perintah Sulaiman karena memang saat ini perang telah berakhir dan musuh telah mundur, jadi tidak mungkin ada serangan, pikirnya. Akan tetapi, setelahnya sesuatu terjadi yang mana serangan yang membuat seluruh pangkalan militer di sana menjadi hancur lebur. Bahkan sampai malam pun serangan masih terus terjadi menghujani mereka. Ali dengan bakat menembak yang dimilikinya, ia pun berhasil membereskannya. Lalu mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan membelah hutan.
Di sana mereka melewati sebuah tempat yang telah porak-poranda dan terdapat banyak sekali mayat berserakan. Bagaikan nampak terlihat sudah seperti tak ada kehidupan lagi di sana. Lalu mereka mendengarkan suara tangisan dan Sulaiman pun pergi memeriksanya mencari asal muasal suara itu. Ternyata di sana tanpa sengaja Sulaiman menemukan seorang anak gadis perempuan yang sedang menangis di tepi mayat orang tuanya. Merasa tak tega melihat keadaannya, Sulaiman mencoba untuk merangkul anak gadis kecil itu. Aida. Mereka pun sampai di markas besar. Di sana mereka semua sedang memikirkan sebuah nama yang akan diberikan kepada anak itu, dan Sulaiman pun memberikannya nama Ayla yang berarti bulan. Seperti wajahnya yang nampak seperti bulan, mereka telah menemukan cahaya bulan darinya. Ayla nampak sudah dekat bersama Sulaiman dengan menunjukkan sedikit senyuman, seolah-olah dirinya telah melupakan masa lalunya yang begitu mengerikan. Untuk mempercepat tugas mereka, para pasukan pun berpisah dan Sulaiman melakukan pekerjaannya sebagai teknisi dengan dibantu pengamanan oleh teman-temannya. Di sana, Ayla tak mengalihkan sedikit pun pandangannya terhadap orang lain. Ia selalu memperhatikan Sulaiman yang sedang bekerja. Malangnya, serangan kembali terjadi oleh para pasukan komunis. Sulaiman bergegas untuk melindungi Ayla dari serangan, di mana serangan itu membuat mereka nampak terdesak dalam menghadapinya. Sulaiman pun menemukan idenya dengan bantuan sahabatnya Ali untuk meledakkan area di sekitar mereka. Ledakan itu terdengar oleh para pasukan dari temannya. Musuh pun terus berdatangan. Dengan ditambahnya serangan yang dilakukan secara bertubi-tubi, membuat mereka semua kewalahan dalam menghadapinya. Sulaiman pun berusaha untuk menahan mereka semua. Ia bertarung dengan sangat gigihnya di sana meskipun Sulaiman hanya seorang tentara teknisi, bukan peperangan. Sialnya, pertarungan itu membuat Sulaiman terkena tusukan pada bagian bahunya. Tak lama, bantuan pun datang dari para pasukan teman-temannya Sulaiman. Berita tentang perang terakhir itu ternyata adalah sebuah perang yang baru saja dimulai. Nuran beserta keluarga Sulaiman di rumah sangat mengkhawatirkan Sulaiman yang sedang bertugas di sana. Kemudian Sulaiman telah tersadar dan dia melihat Ayla menemani dirinya sepanjang waktu. Sulaiman sangat bersyukur melihat Ayla yang nampak sehat dan tak ada luka sedikit pun di sekujur tubuhnya. Sulaiman meminta sebuah izin untuk membawa Ayla dalam kegiatannya, tetapi ia malah mendapatkan penolakan dari komandannya, di mana dengan adanya Ayla bersama Sulaiman pastinya akan membuat kesulitan Sulaiman dalam melakukan pekerjaannya dan juga akan semakin membahayakan nyawa Ayla. Agar tak mengganggu dalam pekerjaannya, Ayla pun diberikan hak asuh kepada temannya yang bernama Sersan Saljuk. Sekaligus komandannya juga memberitahukan bahwa esok dirinya akan diberikan sebuah penghargaan kepada seluruh pasukan yang telah melakukan keberanian dan juga pengorbanan dalam peperangan. Saat itu, hari kebanggaan pun tiba. Mereka semua mendapatkan medali penghargaan yang diberikan langsung oleh para pemimpin petinggi di sana. Lalu tiba-tiba, Ayla muncul di hadapan mereka semua. Teman-temannya pun terharu melihat kedekatan dari Ayla dan Sulaiman yang sudah seperti layaknya ayah bersama dengan anaknya. Tak lupa, Sulaiman tetap memberikan kabar dirinya pada keluarganya di rumah dan juga kekasihnya tercinta. Akan tetapi, Nuran nampak cemburu terhadap kedekatan Sulaiman bersama Ayla, yang membuat dirinya khawatir saat Sulaiman mengatakan bahwa Sulaiman rela mempertaruhkan nyawanya demi Ayla. Musim dingin pun telah tiba. Ayla yang nampak terlihat sangat bahagia di saat ia mendapatkan sebuah pakaian baru dari Sulaiman. Waktu terus berganti, Ayla semakin dekat dengan mereka semua, terutama kepada Sulaiman. Bahkan, ia tak bisa tidur nyenyak jika tidak dengan Sulaiman. Mungkin rasa kasih sayang Ayla telah diberikan semuanya kepada Sulaiman. Ia selalu merawat dan menyayangi Ayla dengan ketulusan layaknya seorang ayah bersama dengan putri kecil tercintanya. 2 bulan berlalu, para pasukan pun bersiap untuk berlatih. Tanpa diduga, untuk pertama kalinya, Ayla mengatakan sesuatu yang biasa prajurit sebutkan. Bahkan, Ayla bisa menjawab semua apa yang komandan itu perintahkan kepadanya. Mereka pun mengajari Ayla membaca dan berbahasa Turki agar ia bisa mengerti apa yang selalu dikatakan oleh Sulaiman. Lalu, dilanjutkan mereka pun menonton film bersama. Film itu mengisahkan tentang kasih sayang ayah kepada anaknya.
Ayla seperti memahami isi cerita film itu, sehingga membuatnya semakin menyayangi Sulaiman, dengan ditambah dukungan wajah dari sahabatnya Ali. Kemudian di tepi danau, tiba-tiba Ayla menahan lembaran yang bertuliskan papa dalam kertas itu. Ia pun mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai seorang ibu dan juga tak mempunyai saudara laki-laki, tapi ia mempunyai seorang ayah untuk dirinya. 1 bulan berlalu, perkembangan Ayla dalam belajar semakin baik. Bahkan, ia mengetahui jika orang-orang itu membicarakan Sulaiman yang telah tiada di dunia ini. Ayla pun langsung menangis ketakutan dan mengadukan bahwa mereka mengatakan Sulaiman ayahnya telah tiada. Akan tetapi, Sulaiman meluruskan fakta bahwa itu bukan Sulaiman dirinya, melainkan Sulaiman lainnya, tepatnya adalah sebuah cerita tentang Kesultanan Sulaiman. Pada waktu itu, Sersan Saldu memberitahukan bahwa dirinya telah menemukan keluarga Ayla yang sedang mencarinya untuk membawanya pulang. Sersan Saldu menyuruh Sulaiman untuk tak pergi sendirian karena itu sangat berbahaya. Tetapi Sulaiman tetap nekat untuk pergi sendirian ke sana dan mengatakan agar Sersan Saldu tidak memberitahukan kepergiannya pada sahabatnya Ali. Tetapi pembicaraan itu didengar oleh temannya. Di saat Sulaiman mendatangi alamat rumah itu, ternyata itu adalah sebuah jebakan dari para komunis untuk mendapatkan rahasia penting dari Sulaiman. Ali yang mengetahui hal nekat yang dilakukan Sulaiman, mereka berdua pun pergi mencarinya. Untungnya mereka berdua datang tepat waktu, sambil mengatakan kebohongan jika mereka berdua datang bersama pasukan yang sudah siap menunggunya di luar. Tak ada pilihan lain, pasukan komunis itu pun melepaskan Sulaiman. Lanjut, di sana Ali tampak kesal karena ia tak bisa melihat Marlin kesayangannya karena tugas penting telah menantinya. Teman-temannya pun membantu Ali dengan menjanjikan membawakan sebuah tanda tangan lengkap dengan nama Ali dan ciuman lipstik di bagian fotonya. Merasa lega, Ali pun berterima kasih kepada mereka. Di sana, mereka mencoba untuk meminta tanda tangan meskipun terlihat cukup sulit untuk mendapatkannya. Dengan bantuan dari keluguan Ayla, mereka pun berhasil mendapatkan tanda tangan lengkap dengan nama Ali beserta ciuman lipstik pada foto itu. Ali yang terus memikirkan gadis pujaannya itu membuat dirinya menjadi tak fokus dalam menjalankan tugas pentingnya. Sehingga malangnya ia harus berakhir dengan kematian bersama dengan darahnya yang tepat pada foto gadis pujaannya selama ini. Sulaiman merasakan kepedihan yang sangat mendalam atas kehilangan sahabat terbaiknya. Kepergiannya telah menyisakan duka yang begitu dalam, di mana sahabat terdekatnya yang selalu bersamanya di situasi apapun, kini telah pergi meninggalkan Sulaiman seorang diri. Tak lupa, ia pun menepati janji terakhirnya kepada Ali dengan memberikan sebuah foto yang sudah berisi tanda tangan khusus nama Ali, lengkap beserta dengan ciuman lipstik pada fotonya. Mereka pun hanya bisa menatap Ali melalui bayangannya saja. Tetapi kini Sulaiman tak perlu merasakan kesepian atas kepergian dari sahabatnya, karena dirinya masih memiliki Ayla yang selalu menemaninya di sepanjang hidupnya. Juli 1951, tak terasa sudah 1 tahun mereka bertugas di Korea Selatan. Kini tiba saatnya mereka semua harus pulang kembali ke negara asalnya, yaitu Turki. Merasa tak tega meninggalkan Ayla sendirian, Sulaiman mengatakan kepada temannya bahwa dirinya tak pulang dan memilih untuk menetap di Korea untuk beberapa waktu. Tak lupa, ia mengirimkan pesan juga kepada kekasihnya Nuran untuk bersabar menunggu dirinya pulang. Orang tuanya nampak kecewa terhadap keputusan Sulaiman yang tak memilih untuk pulang ke rumah, karena ia harus segera menepati janjinya untuk menikah. Waktu perpisahan pun telah tiba. Tak lupa mereka semua mengucapkan selamat tinggal terhadap Sulaiman dan juga Ayla. Saat itu Sulaiman diberitahu bahwa dalam 10 hari ke depan akan ada kapal terakhir yang akan berlabuh untuk mengantarkan dirinya pulang, dan juga Ayla akan tinggal di kamp anak-anak bernama Sekolah Ankara. Dan untuk terakhir kalinya, Sulaiman pergi menemani Ayla ke tempat campnya, yang mana itu akan menjadi tempat tinggal dirinya nanti. Di sana, Ayla mulai bisa beradaptasi dengan tempat barunya. Sulaiman yang tak kuat melihat ini semua, ia pun pergi meninggalkannya untuk berpulang ke negara asalnya, yaitu Turki.
Dengan berat hati, ia harus meninggalkan putri tercintanya. Tiba-tiba, Ayla memanggil dirinya dengan penuh perasaan sendu. Bahkan ia menagih janji Sulaiman yang mengatakan bahwa dirinya tak akan meninggalkannya. Perasaan memang tak bisa dibohongi, karena pada akhirnya Sulaiman mengajaknya untuk pulang bersamanya dengan membawa Ayla di sebuah kopernya. Walaupun ia sempat dicurigai dengan bentuk koper yang terlihat sangat besar, namun pada akhirnya ia berhasil melewati dengan sambil menunjukkan mimik wajah yang terlihat sangat gembira. Karena hanya tinggal beberapa langkah lagi dirinya akan tinggal bersama dengan Ayla untuk selamanya. Namun, tiba-tiba saja Komandan Mesut bersama dengan pimpinan sekolah Angkara memanggil dirinya dan menanyakan keberadaan Ayla. Tak berpikir lama, Mesut langsung membuka isi koper besarnya itu. Kini, impian Sulaiman untuk tinggal bersama Ayla hanyalah sebatas hayalan saja. Waktu perpisahan mereka pun sekarang benar-benar terjadi. Untuk kedua kalinya, Sulaiman harus kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi setelah Ali sahabatnya. Dirinya sangat terpukul karena putri kesayangannya itu harus ditinggalkan sendirian begitu saja. Begitu juga dengan Ayla yang sangat merasakan kepedihan yang mendalam untuk kedua kalinya setelah ia kehilangan orang tua tercintanya. Kini ia harus ditinggalkan oleh ayah angkat tersayangnya. Sulaiman pun berjanji akan segera kembali untuk menemui Ayla putri kesayangannya. Tamam, belki biraz ağlayabilirsin. Ama ben gittikten sonra ağlamayacaksın, tamam mı? 1951, Sulaiman telah sampai di negaranya. Ia mendapatkan informasi bahwa Nuran kekasihnya telah menikah bersama dengan pria lain. Kini, hati Sulaiman harus merasakan kehancuran untuk ketiga kalinya setelah Ali dan Ayla yang telah pergi meninggalkannya. Dengan penuh perasaan kecewa, akhirnya Sulaiman pergi untuk menepati janji ayahnya dengan menikah bersama Nimet. Meskipun pernikahan mereka terlihat begitu canggung karena Sulaiman tidak memberikan cinta kepadanya, Nimet terlihat sangat bersabar untuk mendapatkan sedikit cinta dari suaminya itu. Meskipun ia tahu bahwa Sulaiman selalu memikirkan Ayla setiap waktu, sehingga membuatnya tak mendapatkan perhatian dari Sulaiman. Lalu, Nimet pun mencoba mengajak Sulaiman untuk membicarakan Ayla bersama dengannya, sekaligus mencari jalan keluarnya. Kini Nimet mendapatkan respon dari suaminya sehingga ia dapat sedikit membuka hati Sulaiman. Setelah menceritakan semua tentang Ayla, Nimet sangat bangga kepada Sulaiman dan ia mencoba untuk membantunya agar Ayla bisa bertemu kembali dengan Sulaiman. Karena bagaimanapun juga, putri Sulaiman adalah anak Nimet dan dari kegigihan Nimet dalam membantu Sulaiman, Sulaiman sedikit demi sedikit nampak sudah memberikan rasa sayangnya kepada Nimet. 50 tahun pun berlalu, Sulaiman nampak sudah terlihat begitu tua bersama dengan istrinya Nimet. Mereka berdua sedang melihat sebuah foto kenangannya bersama Ali sahabatnya dan juga Ayla putri tercintanya. Sulaiman mengatakan bahwa ia tidak ingin mati sebelum ia berhasil menepati janjinya kepada Ayla. Juni 2002, kabar baik pun datang kepada mereka. Dengan adanya wartawan Korea yang ingin meliput cerita Sulaiman beserta ingin membantunya untuk menemukan Ayla putrinya. Para wartawan mulai mencoba melakukan pekerjaannya. Meskipun terlihat rumit karena berkas sekolah Ankara sebagian telah hilang terbakar, tanpa berputus asa mereka terus mencari informasi bukti sekecil apapun itu yang dapat mereka gunakan sebagai penelitian dalam menemukan Ayla. Sedikit demi sedikit informasi Ayla mulai terlihat. Yang tinggal beberapa langkah lagi mereka akan berhasil mendapatkan buah dari hasil usahanya. Dan benar saja, mereka pun berhasil menemukan Ayla putri dari Sulaiman. April 2010, tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan, Sulaiman bersama dengan Nimet yang sedang berada di Taman Angkara sedang menunggu kehadiran dari malaikat kecil tercintanya. Dengan perasaan ikatan batin yang sangat kuat, tidak membuat dirinya berpikir lama bahwa orang yang ada di hadapannya ini yang ia lihat adalah Ayla putri kecil kesayangannya dulu. Tangis kebahagiaan mereka tumpahkan di sebuah pelukan hangat yang sudah mereka rindukan selama kurang lebih 60 tahun. Kini tepatnya pada 10 April 2010 di kota Seoul, Taman Angkara, Sulaiman telah berhasil menepati janjinya bersama dengan putri tercintanya, Ayla. Yap, dengan begitu, film ini pun selesai. 야 우솔아 나 잊었어?
그래서 끊임없이 움직여야 돼. 기대해. 나 거기서 나오면 그때부터 같이. Film bermula menyorot seorang pria yang sedang ditelepon ibunya agar segera pulang karena ibu dan adik perempuannya sudah menyiapkan acara perayaan kemenangannya. Diketahui pria tersebut bernama Jung Do Hyun, yakni seorang atlet MMA kebanggaan Korea Selatan yang baru saja menjuarai MMA kelas dunia untuk ketiga kalinya. Malam itu, Do Hyun pun pulang ke rumah membawa hadiah untuk adik dan juga ibunya yang amat ia sayangi. Ia sedikit heran karena melihat kondisi rumahnya yang sepi. Padahal dari balik telepon tadi terdengar jelas suara ibu dan adiknya yang sangat tidak sabar menyambut kepulangannya. Betapa terkejutnya Do Hyun ketika menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada keluarga kecilnya. Ibu dan adiknya telah terkapar bersimbah darah di lantai rumahnya. Hari yang harusnya begitu menyenangkan berubah menjadi petaka yang membuat Do Hyun sangat murka. Menyadari orang yang menghilangkan nyawa ibu dan adiknya merupakan aksi dari perampok, Do Hyun pun memberikan perlawanan dan menghabisi seluruh perampok tanpa ampun. Kemudian karena kejadian itu, Do Hyun pun terpaksa masuk ke dalam jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berita tersebut berhasil menggemparkan seluruh rakyat Korea Selatan. Scene lalu berpindah ke sebuah SMA. Seluruh murid tengah fokus belajar untuk mempersiapkan ujian masuk kuliah. Hari itu, seorang murid baru bernama Bae Suk Chan sukses mencuri perhatian murid-murid di kelas karena merupakan seorang juara tinju nasional. Namun, siapa sangka di balik prestasinya yang gemilang, Suk Chan adalah pembuli dan penindas yang sangat menyeramkan. Baru beberapa jam menjadi murid baru, ia sudah membuat keributan dengan berkelahi di kelas. Tak cukup di situ, seorang murid culun dan cupu bernama Cha Woo-sul yang diam saja juga turut ditindasnya. Ternyata Woo-sul adalah korban bully Suk Chan sejak lama. Hari itu, Woo-sul sangat trauma melihat kehadiran sosok Suk Chan. Ia kembali merasakan penindasan yang sangat menyakitkan. Woo-sul yang lemah hanya diam, pasrah dan tidak melawan. Namun, saat dirinya dihajar habis-habisan hingga terkapar, Woo-sul tiba-tiba memiliki keberanian mengambil pena yang ada di lantai. Dengan tangan gemetar, ia ingin sekali menusuk Suk Chan sebagai bentuk perlawanan. Namun, ia tidak memiliki keberanian dan tak mampu melakukannya. Suk Chan yang melihat itu memancing Woo-sul agar menusuknya. Ia mengarahkan pena tersebut tepat di mata kanannya dan menyuruh Woo-sul menusukkannya jika Woo-sul berani. Suk Chan berani menantang Woo-sul karena ia yakin Woo-sul tidak akan menusuknya. Namun Suk Chan salah, Woo-sul pun menusukkan pena tersebut di mata Suk Chan hingga Suk Chan meronta kesakitan. Karena kejadian itu, kini Woo-sul juga ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara remaja. Di dalam penjara, Woo-sul bertemu dengan Hyun Min yang sama cupu dan culunnya. Hyun Min masuk penjara karena kasus pencurian. Seperti biasa, sebagai tahanan baru, mereka wajib memperkenalkan diri pada senior mereka. Beruntung, Woo-sul dan Hyun Min mendapat senior yang baik. Bos mereka sendiri yang bertubuh tegap bernama Jung Sang Hyuk merupakan salah satu tahanan terkuat di penjara tersebut. Akan tetapi, belum lama ini dia dimasukkan ke sel isolasi karena ulah geng pembuat onar, pemalak, dan penindas. Mereka adalah Won Jun yang memiliki badan besar dan Sang Young yang memiliki badan kecil. Namun faktanya, mereka bertiga sebenarnya bukanlah sosok terkuat yang sesungguhnya. Karena masih ada satu orang yang paling kuat yang memilih untuk menjadi serigala penyendiri. Dan siapa lagi kalau bukan Do Hyun, sang juara dunia MMA termuda di Korea. Saat itu ketika jam olahraga karena kekurangan pemain yang diakibatkan oleh cedera, Won Jun dan Song Young pun meminta dua orang pengganti, di mana Woo-sul dan Hyun Min dipaksa jadi sukarelawan para napi senior. Dan disinilah awal mula penderitaan Woo-sul dimulai. Di mana saat permainan berlangsung, Woo-sul yang memang tidak pernah berolahraga apapun, tanpa sengaja menendang masa depan Won Jun yang tentu saja bikin semua orang langsung membuku. Atas insiden pecah telur tersebut, Woo-sul pun dirangkul oleh dua anak buah Won Jun dengan tujuan ingin memberinya pelajaran. Namun di saat bersamaan, Do Hyun tiba-tiba melintasi mereka sehingga Woo-sul pun mulai memberontak demi minta bantuan kepada Do Hyun. Awalnya Do Hyun tidak mau membantunya, tapi begitu melihat kondisi Woo-sul yang memprihatinkan, Do Hyun pun akhirnya menyuruh Won Jun beserta antek-anteknya untuk melepaskan Woo-sul dan menyelesaikan urusannya masing-masing. Tapi Won Jun yang tidak terima diperintah pun, walaupun ragu, ia tetap melawan Do Hyun.
Hingga kemudian di suatu hari setelah kejadian itu, Wusul kedatangan tamu yang katanya ingin menjenguk dia, dan ternyata orang itu adalah Sukchan yang berniat untuk mengintimidasinya agar Wusul merasa semakin tertekan. Karena akibat insiden waktu itu, ternyata Sukchan menjadi manusia bermata satu yang membuatnya merasa jadi orang paling menderita di dunia. Saat itu, jiwa Wusul yang awalnya memang lemah semakin lembek dan sering sekali melamun. Apalagi hari-harinya selalu diisi dengan suasana yang penuh dengan kesengsaraan. Ketika Wonjun makin mengejarnya untuk membalaskan pecah telur yang didapat dari Wusul kemarin. Merasakan tekanan yang bertubi-tubi, Wusul pun nekat mendatangi Do-hyun yang sedang olahraga seraya memohon agar Do-hyun mau mengajarkannya cara bertarung, agar tidak ada lagi orang yang berani menindas dirinya. Lagi-lagi awalnya Do-hyun terlihat cuek, tapi saat mendengar curhatan tentang penderitaan yang dialami oleh Wusul selama ini, Do-hyun yang simpati pun akhirnya bersedia mengajarkan jurus-jurus yang sudah ia kuasai. Namun sebelum memulai pelajaran inti, Wusul harus menunjukkan keseriusannya dengan mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali dalam 40 menit. Dan jika dia berhasil, maka Do-hyun akan langsung mengajarkan jurus-jurusnya dengan senang hati. Wusul berlari sekuat jiwa raga demi menyelesaikan tantangan itu. Hingga di saat ia sudah terlampau lelah dan tidak sanggup berlari, Wusul mendadak teringat masa-masa kelamnya di SMP ketika Sukchan sering menindasnya di kelas kosong. Sehingga kenangan itu berhasil memberi Wusul kekuatan untuk terus berlari hingga titik terlemahnya. Meski badannya sudah gontai, Wusul masih terus bangkit berkali-kali hingga membuat Do-hyun yang melihatnya pun menyadari satu hal, bahwa Wusul benar-benar serius dengan permohonannya. Demi menepati janjinya, Do-hyun akhirnya menjumpai kepala penjara untuk meminta izin. Wusul pun akhirnya dikirim ke ruangan selnya untuk ditempa melakukan gerakan dasar olahraga. Di antaranya 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan berlari sejauh 10 km setiap harinya. Tidak cukup di situ, untuk melakukan berbagai jenis gerakan, Wusul juga dituntut untuk makan beraneka ragam makanan sesuai dengan kalori yang dibakarnya. Hingga perlahan namun pasti, Wusul pun mulai mendapatkan figur tubuh kuat dan atletis. Sementara itu di tempat lain, Sukchan ternyata memilih tidak melanjutkan pendidikannya dan justru hidup dengan cara entah berantah dengan dibuktikannya saat sedang menghajar 2 orang pria jalanan. Dan bersamaan dengan itu, muncul seorang bos geng lokal yang melihat potensi dalam diri Sukchan. Ia lalu merekrut Sukchan untuk menjadi anak buahnya dan menggiringnya masuk ke dalam dunia kriminal. Di tahanan kali ini, Hyunmin diganggu dengan 2 anak buah Wonjun, yang di saat ia ingin mencoba melawan, ia malah dapat pukulan dari mereka berdua. Hingga muncullah Wusul yang mencoba menolong sahabatnya itu. Dan ketika kedua orang itu mencoba menyerang, Wusul yang sudah memiliki refleks dan kecepatan kilat pun langsung menghantam salah satu dari mereka dan menyisakan 1 orang agar bisa menyampaikan pesan kepada bosnya. Singkat cerita, Wusul akhirnya dipanggil oleh Wonjun dan ante-antenya ke sebuah ruangan khusus. Di mana saat itu, Wonjun memukul kepala Wusul sambil menyuruh Wusul untuk hormat dan tunduk kalau dia sedang berbicara. Namun siapa sangka saat Wonjun benar-benar ingin menyerang Wusul, Wusul mampu memprediksi gerakan Wonjun sehingga berhasil mendaratkan bokemnya dengan telak ke muka Wonjun. Di tempat lain, Sukchan sang musuh bebuyutan Wusul pun merasa berada di tempat yang tepat untuk mengekspresikan bakat tinjunya dengan sangat brutal dan tanpa aturan, sehingga membuat sang bos geng pun bangga dengannya. Sementara itu, Wusul yang saat ini sedang kusyuk-kusyuknya latihan dengan Do-hyun, siapa sangka hari itu ternyata adalah hari terakhir mereka latihan bersama. Karena sebentar lagi Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa karena umurnya sudah bukan kategori remaja. Meski sedih ditinggal pelatih hebatnya, tapi walau bagaimanapun, hal itu tak menyurutkan semangat Wusul untuk terus berlatih sendirian demi menjalankan wasiat Do-hyun yang terhormat. Waktu pun berlalu dengan cepatnya. Kali ini, Wusul mendadak ditantang berkelahi dengan Songyong demi membalaskan dendam Wonjun rekannya yang ternyata mengalami cedera yang lumayan serius.
Wusul pada dasarnya hanya mengejar kedamaian. Ia pun menolak tantangannya dan minta Songyong dengan santun agar tidak melakukan kekerasan lagi. Namun siapa sangka, Songyong tiba-tiba langsung mencuri start. Akhirnya mereka pun membuat perjanjian. Siapa yang menang akan dituruti dan dikabulkan permintaannya. Lalu tepat di hari yang sama, Sang Yup, sang ketua para napi senior baik pun akhirnya terbebas dari sel isolasi dan kebetulan Wusul juga baru datang diantar oleh sipir. Karena selama ini Sang Yup juga mendengar sepak terjang Wusul, ia pun mengira kalau Wusul berniat akan menggantikan posisinya. Namun begitu melihat sikap santun dan lugu Wusul, Sang Yup pun seketika tertegun dan mengangkat Wusul menjadi sahabatnya. Singkat cerita, siapa sangka Sukchan datang memamerkan batang hidungnya lagi di hadapan Wusul. Saat mendengar kabar kalau Wusul sekarang sudah berlari keras dan menjadi petarung di lapas. Dengan penuh kecongkaan, Sukchan mulai mematahkan satu jari anak buahnya di depan mata Wusul sebagai pembuktian kalau ia tidak takut sama sekali dengan perkembangan Wusul. Di saat yang berbarengan, Songyong, Wonjun beserta jajarannya pun sudah berkumpul untuk menantikan kehadiran Wusul yang akan datang untuk bertarung. Namun, Sang Yup yang sudah capek dengan semua perkelahian tidak berfaedah ini meminta Songyong dan Wonjun untuk berdamai supaya tidak ada kekerasan lagi yang terjadi di tempat tersebut. Namun, tidak lama sosok Wusul yang dinanti-nanti akhirnya datang dengan gagah berani dan langsung membuat sebuah perjanjian dengan Songyong. Kalau ia menang, maka tidak boleh ada perkelahian lagi di penjara ini. Dan kalau dia ternyata kalah, maka Wusul bersedia menuruti permintaannya. Dan begitu terjalin musyawarah dan mufakat, maka pertarungan pun dimulai. Hingga serangan balasan pun tak dapat terhindari. Singkat cerita, setelah 1 minggu ditempatkan di sel isolasi, Wusul langsung mendatangi Songyong dan menagih janjinya. Begitu menyelesaikan perjanjian tersebut, mereka pun kini resmi berdamai. Hingga sejak saat itu, tidak ada lagi yang namanya kekerasan di dalam penjara. Hari ini adalah hari kebebasan Wusul. Terlihat wajahnya dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan berkat kedamaian dan persahabatan yang telah dia ciptakan bersama teman-temannya di penjara. Namun nyatanya inti dari inti permasalahan jauh belum selesai. Karena faktanya masih ada Sukchan yang di hari itu juga langsung mendatangi Wusul untuk menantangnya. Dan apa boleh buat, karena cuman itu yang ada di pikiran Sukchan, Wusul pun hanya bisa menerima tantangan itu tanpa keraguan sedikit pun. Dan tepat sesaat mereka bergeser ke tempat terbuka, tiba-tiba saja pertarungan pun dimulai. Karena berkat kenangan pelatihan kerasnya bersama Do Hyun, Wusul pun kembali bangkit dengan wajah yang penuh luka. Wusul pun langsung mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Dengan ini, nasib Sukchan sang pembuli pun harus diterima, yang mana harga dirinya sudah tidak ada lagi. Sedangkan si culun Wusul yang dulu selalu dibully, kini berjalan maju untuk menyongsong masa depan yang menantinya. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. Suatu hari, Wusul datang ke penjara dewasa menemui Do Hyun pelatihnya untuk memberikan rasa terima kasih yang sangat mendalam. Karena berkatnya, hidupnya kini jauh berubah dan lebih baik, serta lebih berani. Yap, dengan begitu, film pun berakhir. Film dibuka dengan aksi pembunuhan seorang pria parubaya. Setelah dihabisi oleh pelaku, jasadnya dibakar di tepian sungai. Sang pelaku yang bernama Misumi sudah ditangkap dan telah mengakui bahwa dirinya membunuh korban yang merupakan bosnya, pemilik pabrik makanan tempat Misumi pernah bekerja. Atas pengakuan Misumi bahwa motif pembunuhannya adalah perampokan dan pembunuhan, maka ia dapat didakwa hukuman mati. Namun sebelum dakwaan itu benar-benar diputuskan hakim, seorang pengacara kondang bernama Shigemori akan membantunya meloloskan diri dari hukuman mati bersama 2 rekannya. Shigemori adalah anak seorang hakim ketua. 30 tahun yang lalu, ayahnya lah yang menjatuhkan putusan pengadilan pada Misumi saat tersandung kasus serupa. Untuk itu, ketika Misumi bertemu Shigemori, ia mengungkapkan telah berhutang budi pada ayahnya. Hari itu, Shigemori bersama 2 rekannya Setsu dan Kawashima memberikan beberapa pertanyaan terkait pembunuhan yang dilakukan Misumi. Di sini Misumi memberitahu bahwa keuangan Misumi sedang sulit. Ia merampok bosnya dan kemudian membunuhnya.
Sebelum itu, Misumi telah dipecat karena mencuri uang. Namun ada perbedaan dalam pernyataan Misumi saat ditanyakan oleh Setsu dulu, di mana ia mengaku telah merencanakan pembunuhan sebelum mabuk. Tapi sekarang di depan Shigemori, ia mengaku membunuh bosnya dalam keadaan putus asa setelah mabuk. Namun kemudian ia memilih kesaksiannya yang pertama. Misumi lalu menunjukkan luka bakar di tangannya karena terkena api pembakaran mayat bosnya. Dan terakhir, ia memberikan surat permintaan maafnya kepada keluarga korban. そこを動かすしかないよ。事実関係を争わないと。俺としては、無期懲役まで落とせれば御の字なんだけど。 Shigemori dan Kawashima kemudian pergi ke TKP. Seorang gadis muda ternyata juga berada di sana. Gadis ini memiliki sedikit kelainan, yaitu berjalan pincang. Ia langsung pergi dari TKP kala melihat kedatangan Shigemori dan Kawashima. Sebuah kebetulan yang ganjil, melihat bekas posisi mayat membentuk tanda salib. Untuk menyelamatkan Misumi dari hukuman mati, Shigemori bersama rekannya berupaya mencari alibi kuat untuk mendukung taktik mereka agar menang dalam persidangan. Mereka pun mengecek kamera mobil taksi yang ditumpangi Misumi di hari kejadian. Di sini mereka mendapat alibi yang cukup penting. Dompet curian Misumi berbau bensin. Hal ini terbukti dari pernyataan sang sopir sendiri dan hasil forensik yang menunjukkan terdapat noda bensin di benda curian Misumi. Itu artinya kasus Misumi bukanlah perampokan dan pembunuhan, melainkan pembunuhan dan perampokan. Misumi terlebih dahulu membunuh korbannya, lalu kemudian mengambil barang-barang korban alias merampoknya. Mereka akan menggunakan temuan ini sebagai bahan pembelaan Misumi. Setelah itu, Shigemori pergi mengantarkan surat permintaan maaf Misumi pada keluarga korban. Betapa terkejutnya ia melihat gadis yang sama yang di TKP berada di rumah itu. Artinya, gadis yang waktu itu adalah anak korban. Shigemori melihat terdapat noda aneh di sepatu anak korban, namun ia tak menganggap hal itu penting. Lulu, istri korban yang begitu kehilangan, tak terima dengan surat permintaan maaf dari Misumi. Ia bahkan merobek surat itu tanpa membaca isinya. Di sisi lain, Kawashima mencari tahu hubungan Misumi dan bosnya dari rekan kerja Misumi di pabrik. Didapatlah fakta baru bahwa Misumi memiliki hubungan yang baik dengan bosnya. Mereka hanya pernah bertengkar kecil masalah gaji. うわひどいっすね。なんでかばうんですかって。そういう仕事だっつう。 Shigemori memiliki satu orang anak perempuan. Pagi itu ia harus membantu anaknya yang telah membuat masalah. Diduga hubungan rumah tangga Shigemori diambang perceraian. Dirinya yang tengah sibuk dalam kasus Misumi tak memiliki waktu untuk memperhatikan putrinya. Sejatinya sang putri hanya rindu dengan ayahnya. Rindu pada sosok ayah yang selalu ada untuknya. Shigemori terpaksa meninggalkan putrinya karena harus menemui Misumi. Hal ini terkait berita di majalah yang mengungkapkan Misumi membunuh bosnya karena diperintahkan Lulu agar mendapat uang asuransi. Misumi pun mengaku bahwa ia telah menceritakan hal tersebut pada media. Motif itu makin kuat kala ditemukan deposit uang sejumlah 500.000 yen di rekening Misumi beberapa hari sebelum kejadian, yang ternyata dari Lulu sebagai uang bayaran. Lulu bahkan menelpon Misumi untuk tidak buka mulut setelah pembunuhan. Pernyataan Misumi yang berubah-ubah menyulitkan para pengacaranya ini. Namun hal ini juga bisa menjadi senjata baru mereka untuk membalikkan keadaan. Apalagi bukti SMS Misumi dan Lulu soal pembayaran sudah mereka dapatkan. Tapi mereka juga tidak akan gegabah karena SMS soal pembayaran itu tidak menjelaskan secara gamblang untuk bayaran pembunuhan. Seperti pengacara pada umumnya, tidak penting benar atau salah, mereka akan menggunakan segala hal yang berguna di persidangan. どっちが本当かなんてどうせわかんないのよ。少なくとも俺なら死刑は躊躇するな。 Singkat cerita, Shigemori pergi ke kontrakan Misumi ditemani si pemilik sendiri. Shigemori memperhatikan semua hal yang ada di rumah itu termasuk selai kacang dan sarang burung kenari yang sudah kosong. Di sini si pemilik mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana Misumi sering didatangi anak gadis yang berjalan pincang. Si pemilik menduga itu adalah anaknya. Kasus ini semakin menarik bagi Shigemori, apalagi ia penasaran pada kuburan burung kenari di bawah rumah Misumi. Ia terkejut saat melihat kuburan itu kembali bertanda salib. Kemudian Shigemori lanjut menemui Misumi. Ia menceritakan kunjungannya ke rumah Misumi. Demi mengungkapkan sosok Misumi, Shigemori pun menanyakan hal yang ganjil selama ini. Soal burung mati di rumahnya dan soal pembayaran uang sewa yang selalu dibayar sebelum jatuh tempo. Tapi Misumi tetap pada jiwa misteriusnya. 鳥かごが大きかったから気になって。今さら外に放たれたってどうせ生きていけないですよ。
Kemisteriusannya masih berlanjut kala Misumi berhasil menebak isi pikiran Shigemori dengan merasakan kehangatan tangannya dari sebalik kaca. Shigemori yang awalnya menganggap Misumi sama seperti klien pada umumnya, kini justru hanyut akan rasa penasaran terkait kebenaran kasus ini. Mengapa pembunuhan ini dilakukan oleh Misumi? Shigemori pun mulai mengikuti anak bos Misumi yang bernama Saki. Sebuah rumor beredar Saki berjalan pincang karena ia melompat dari atap pabrik ayahnya. Di kantor Shigemori, ternyata sang ayah datang mengantar berkas kasus Misumi dulu. Ayahnya mengungkapkan akan menginap beberapa hari. Di rumah Shigemori, menurut ayahnya itu Misumi seperti psikopat. Ia membunuh dan membakar korbannya hanya untuk bersenang-senang. Ayahnya juga mengungkapkan rasa penyesalannya. Karena dulu Misumi tak dijatuhi hukuman mati, kini ada orang lain yang mati lagi. Saat membongkar berkas ayahnya, Shigemori menemukan surat dari Misumi untuk sang ayah. 殺すやつと殺さないやつとの間には深い溝があるんだ。 Shigemori dan Kawashima kemudian pergi ke Rumoi untuk mencari tahu tentang kasus pembunuhan serupa yang dilakukan Misumi 30 tahun yang lalu. Selama perjalanan, ia membaca surat Misumi yang ia temukan tadi malam. Surat yang berisi tentang kenangannya bersama sang putri sewaktu kecil. Setelah sampai di Rumoi, Shigemori menemui polisi yang menangkap Misumi dulu. Ia menanyakan apa motif pembunuhan Misumi. Mantan polisi ini kemudian menceritakan, menurutnya motif yang dilakukan Misumi adalah dendam. Tapi ia tidak tahu persis karena Misumi memberikan keterangan yang berubah-ubah selama interogasi. Persis sama seperti di masa sekarang. Shigemori lalu lanjut mencari anak Misumi, tapi yang mereka temukan hanya teman-temannya. Temannya ini lalu berkata bahwa anak Misumi ingin ayahnya segera mati. Tampak hubungan ayah dan anak tidak berjalan baik. Hal itu juga diakui oleh Misumi sendiri saat ditemui Shigemori. Saat itu Shigemori meminta Misumi agar jangan berbuat seenaknya nanti di pengadilan. Karena dalam pengadilan semua perkataan Misumi dinilai. 生まれてこない方が良かった人間というのは世の中にいるんです。生まれてこない方が良かった人なんて Keesokannya, Shigemori kembali mengikuti Saki. Ia menghampiri Saki yang membeli selai kacang yang sama persis seperti di rumah Misumi. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke suatu taman. Di sini Saki mengaku bahwa ia memang sering ke rumah Misumi, tapi ia tidak punya hubungan seperti yang dibayangkan oleh Shigemori. Lalu Shigemori menceritakan kisah hidup Misumi, di mana ia memiliki satu orang putri yang mirip dengan Saki. Misumi belum bertemu dengan putrinya selama 30 tahun karena ia dipenjara. Saki nampak kaget saat ia disebut mirip dengan putri Misumi. Ia terdiam tanpa menjawab apapun. Di rumah, Lulu mulai gelisah saat ia mulai diteror soal kasus Misumi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya pada Saki. Saki yang tahu segalanya meminta sang ibu untuk terus terang soal transferan uang yang diberikan itu untuk tutup mulut soal penipuan makanan di pabrik mereka, bukan uang bayaran pembunuhan. Tapi sang ibu yang cinta duit tak berani melakukan itu. Ia tak mau pabrik sumber pendapatannya ditutup. Karena mereka berdua akan dipanggil ke pengadilan sebagai saksi, sang ibu menyuruh Saki agar tak membongkar kebenaran terkait pabrik dan ayahnya. Di sisi lain, Shigemori kembali ditelepon oleh putrinya. Sang anak menyadarkannya bahwa ia mulai tak peduli dengan putrinya itu. Ia hanya akan datang ketika terjadi sesuatu pada sang putri. Shigemori merasa rapuh. Ia meminta maaf dan mengungkapkan bahwa ia dan putrinya akan selalu bersama. Keesokannya sebelum persidangan, Shigemori melakukan briefing bersama Misumi. Misumi diajarkan mengungkapkan dan menjawab apa saja, serta menolak beberapa pernyataan jaksa. Mereka akan membuat Lulu sebagai tersangkanya. Tapi tiba-tiba Misumi menanyakan kepercayaan Shigemori terkait pengakuan dan cerita Misumi selama ini soal pembunuhan yang ia lakukan. Misumi menggoda Shigemori apakah ia tidak penasaran terhadap kebenarannya. Misumi juga mengungkapkan bahwa ia kagum pada ayah Shigemori yang bisa menentukan hidup seseorang. あの十字どういう意味があるんですか？裁くのは私じゃない。私はいつも裁かれる方だから。 Persidangan pun dimulai. Misumi melakukan apa yang diperintahkan Shigemori tadi. Tapi sayangnya meski telah menyanggah dan mengatakan bahwa Lulu adalah pelakunya serta memberikan bukti SMS yang berkaitan, hakim dan jaksa meragukan pengakuan Misumi. Apalagi Lulu tidak membenarkan hal itu. Ia juga pandai memberikan alasan soal SMS-nya dengan Misumi. Tapi harapan baru kemudian muncul. Setelah persidangan, Saki yang tahu segalanya tak mampu lagi berpura-pura tidak tahu. Ia menceritakan semuanya tentang awal mula kedekatannya dengan Misumi. Ia juga mengungkapkan bahwa ia diperkosa oleh ayahnya saat berusia 14 tahun.
Di depan Misumi, ia memang tak terang-terangan mengatakan ingin membunuh ayahnya. Tapi dalam hatinya, ia ingin ayahnya mati. Misumi yang bisa mengerti isi hati orang lain ternyata mewujudkan keinginan Saki. Ia melakukan itu juga karena ingin melindungi Saki. Saki pun siap membongkar semua kebenarannya di persidangan. Keesokannya, Shigemori menemui Misumi terkait pengakuan Saki kemarin. Ia mencocokkan kemungkinan yang ia temukan dan meminta Misumi mengaku bahwa cerita Saki memang benar. Tapi yang dilakukan Misumi justru sebaliknya. Sambil berkaca-kaca, ia mengatakan kalau Saki adalah anak yang pandai berbohong. Selain itu, di sini Misumi mengungkap soal penipuan makanan di pabrik, di mana tepung yang sudah kadaluarsa malah dipakai dan dioplos. Lalu secara tiba-tiba, Misumi kembali memberikan pengakuan yang berbeda. Ia meminta Shigemori percaya bahwa ia tak membunuh bosnya. Ia bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Sebenarnya sejak awal penangkapannya, Misumi sudah menyangkal bahwa ia bukan pembunuhnya. Tapi ia justru diminta mengaku sebagai pembunuhnya dan dijanjikan akan lolos dari hukuman mati. Shigemori sebagai pengacaranya juga orang yang mampu memahami Misumi memilih percaya dan mengatur taktik baru. Saki tak perlu mengatakan apapun di persidangan dan Misumi akan menyangkal semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Setsu tak setuju dan mereka jadi berdebat. Hari persidangan sudah tiba. Saki dilanda dilema. Meski awalnya ia bersikeras akan memberikan kesaksian sesuai yang ia ceritakan, tapi kemudian ia mengurungkan niatnya. Lalu saat giliran Misumi, ia pun menyangkal semuanya sesuai yang ia ceritakan pada Shigemori. Sayangnya tak satu pun dari hakim dan jaksa yang percaya dengan pengakuan tersebut. Hal ini lantaran pada saat kejadian tak ada seorang pun saksi di TKP. Selain itu, pengakuan Misumi di awal bahwa ia adalah pembunuhnya justru memperkuat keyakinan hakim. Seperti pepatah, apa yang kamu ucapkan pertama kali adalah kebenaran, sedangkan sisanya hanyalah kebohongan. Meski sudah mendiskusikan segala cara dengan hakim dan jaksa, pada akhirnya Shigemori tak mampu memenangkan kasus ini dan Misumi didakwa hukuman mati. Setelah sidang vonis dijatuhkan, Shigemori mengungkapkan permintaan maafnya pada Saki. Beberapa hari kemudian, Shigemori kembali menemui Misumi karena ia masih dihantui soal alasan mengapa Misumi membuat penyangkalan kasus itu. Shigemori curiga Misumi melakukan itu agar Saki tak harus menjelaskan kebenaran memilukan yang sebenarnya. Misumi seperti membenarkan kecurigaan Shigemori. Ia berkata meski akhirnya jika kecurigaan itu benar, maka Misumi sudah berguna bagi orang lain meski dipandang sebagai pembunuh. Film ditutup dengan adegan Shigemori yang berada di persimpangan jalan, mengisyaratkan kebimbangan yang selama ini ia rasakan. Ini adalah kisah seorang penjahat jalanan Boston, namun perlahan menjadi kriminal kelas atas, bahkan mampu mengendalikan FBI, dan kini ia dikenal sebagai raja kriminal. Adegan dibuka dengan seorang tahanan pemerasan, penculikan, bahkan menjadi kaki tangan pembunuh yang sangat serius tengah diinterogasi oleh FBI, di mana ia membenarkan segala yang ditanyakan oleh agen FBI. Tak punya pilihan lain, pria ini bersedia membuat perjanjian dengan FBI untuk mengungkap jaringan mafia besar yang memiliki hubungan dengan pemerintah Boston, bahkan FBI. Diketahui saat ini bos mafia besar menjadi buronan terkenal bernama James Whitey Bulger alias Jimmy. Dari penjelasan tahanan tersebut kita dibawa ke arus balik cerita. Adegan kembali kepada tahun 1975 di Boston Selatan. Pria yang sebelumnya bernama Kevin sedang menjaga sebuah klub malam. Lalu datang seorang pria ingin masuk ke dalam klub tersebut. Karena Kevin tak mengizinkannya masuk, akhirnya perkelahian tak dapat dielakkan. Sementara di dalam klub itu, Jimmy sedang bersama rekan-rekannya mendengar bahwa sedang ada masalah di luar klub. Jimmy pun bergegas keluar lalu segera meleraikan mereka. Esok harinya, Kevin yang masih memiliki luka memar sedang menunggu seseorang. Ternyata yang menjemputnya adalah Jimmy dengan satu orang temannya.
Bertiga dalam mobil, tak lama mereka berhenti di suatu tempat sunyi. Kevin yang mengira dia akan dihajar lalu meminta maaf kepada Jimmy karena kejadian tadi malam. Ternyata Jimmy malah menghajar temannya yang satu lagi yang merupakan rival gengnya. Kevin yang ikut menghajar habis-habisan mendapat pujian dari Jimmy. Mulai hari itu, Kevin pun bekerja langsung kepada Jimmy. Esoknya mereka mengunjungi daerah tempat tinggal Jimmy. Diketahui ternyata Jimmy banyak disukai oleh orang-orang di sana, termasuk seorang agen FBI John Connolly yang sedari kecil selalu dilindungi oleh Jimmy. Itu membuat John Connolly berutang budi. Suatu hari, John Connolly bertemu dengan Billy, adik kandung dari Jimmy yang kini merupakan senator atau kayak anggota dewan gitulah ya guys. Sedikit basa-basi, akhirnya ketika makan Connolly menanyakan tentang Jimmy dan geng Winter Hill yang kini menjadi perbincangan para FBI. Connolly sangat ingin bertemu dengan Jimmy. Namun, Billy yang tak mau tahu memilih untuk pergi. Di sini, Connolly sepertinya ingin melindungi sosok Jimmy. Oh, if Jimmy wants to get in touch, he'll find you, trust me. Beralih ke rumah orang tua Jimmy, tampak mereka begitu dekat. Billy sang adik yang juga ada di sana mengabarkan tentang Connolly yang kini sudah menjadi agen FBI kepada Jimmy. Malam itu, Connolly yang sibuk memeriksa kasus yang belum terselesaikan, tiba-tiba ia mendapat telepon dan langsung berangkat meluncur. Ya, itu telepon dari Jimmy. Mereka pun bertemu. Segera Connolly menyampaikan bahwa mafia Jerry Angelo berencana untuk membunuh Jimmy. Lalu, Connolly mengajak Jimmy untuk bekerja sama dengannya untuk menangkap mafia daerah Boston Utara. Namun, Jimmy yang masih belum percaya diam tanpa kata lalu pergi. Esok paginya di rumah Jimmy, tampak keluarga mereka begitu hangat dengan memiliki seorang putra. Jimmy tampak mengajari anaknya trik memukul orang tanpa menyebabkan masalah. Scene berganti dengan Jimmy dan kawan-kawan di sebuah mobil. Mereka diberhentikan oleh polisi yang mengadu domba tentang Jerry Angelo yang tidak suka mendapati anak buahnya dipukuli dan dibiarkan mati di lahan kosong. Mendengar aduan yang katanya Jimmy akan dihajar oleh Angelo bersaudara, dengan wajah gangsternya, Jimmy tak peduli lalu pergi. Malam harinya ketika di klub, Tommy, teman Jimmy yang kesal dengan petugas polisi tadi, mengatakan akan membunuh polisi tersebut. Namun Jimmy melarangnya. Karena bersikeras, Tommy dan Jimmy hampir saja baku hantam. Adegan beralih ke masa kini. Martorano, anak buah Jimmy yang ditahan, sedang diinterogasi. Ia dikenal sebagai algojo untuk mafia Winter Hill dan telah membunuh sekitar 20 orang. Diketahui terjadinya pertempuran antara mafia Winter Hill dengan mafia Angelo. Martorano mengatakan karena masalah wilayah Boston Selatan. Angelo ingin mengontrol semua wilayah. Kembali flashback dengan penjelasan dari Martorano. Suatu hari, Mickey yang sedang santai dibunuh oleh seseorang. Setelahnya, Jimmy, Martorano, dan Stevie menjemput Tommy. Sesampainya di suatu tempat yang sunyi, Tommy meminta maaf karena kejadian semalam. Namun Jimmy yang menduga Mickey terbunuh karena Tommy mengadukan Mickey ke Angelo, menembak kepala Tommy melalui tangan Martorano. Istilahnya itu guys, nggak ada kata ampun untuk tukang kibus gitulah ya. Masa kini, Kevin yang tengah diinterogasi mengatakan bahwa awalnya Jimmy hanya seorang mafia kecil Boston Selatan. Namun karena keterlibatan FBI, ia sekarang bisa menguasai seluruh kota. Kembali flashback, Jimmy akhirnya menelpon John Connolly, si FBI, untuk menyetujui kerjasama yang pernah Connolly sampaikan. Esok harinya di kantor, Connolly berupaya meyakinkan atasannya, Charles, untuk menjalin aliansi dengan Jimmy yang akan menjadi informan demi membasmi mafia Angelo. Awalnya, Charles keberatan tak percaya dengan Jimmy. Namun pada akhirnya Charles menyetujuinya karena inilah cara satu-satunya untuk menangkap para mafia Itali Angelo dengan syarat aliansi ini tidak melibatkan narkoba dan tanpa pembunuhan. Come on, guys, if we're serious about bringing down the Italians, no drugs, no fucking murder, Connolly. Hal itu pun segera disampaikan Connolly kepada Jimmy ketika mereka bertemu. Namun Jimmy menganggap ini bukan pembocoran atau informan, melainkan sebuah bisnis. Di suatu malam, Jimmy mengatakan kepada Stevie, rekan terdekatnya, bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan FBI. Awalnya, Steve yang kaget keberatan. Namun ketika Jimmy menyampaikan akan memanfaatkan FBI yang melindungi mereka untuk menghancurkan mafia Angelo, Stevie pun menyetujuinya. Setelahnya, Jimmy pulang malam itu. Setibanya di rumah, Jimmy mendapati putra kesayangannya sedang sakit. Dengan segera, Jimmy mengobati sang anak.
Malam selanjutnya, Jimmy, Billy, dan Connelly mereka berkumpul makan malam bersama untuk merayakan Natal. Tampak Connelly senang melihat Steffi ikut bergabung membantu FBI. Tak lama, Jimmy mendapatkan telepon dan ternyata anaknya sedang berada di rumah sakit. Dengan segera, Jimmy pun ke rumah sakit. Tampak Jimmy begitu mengkhawatirkan anaknya. Anaknya ternyata sekarang sudah tidak bisa bergerak guys dan harus dibantu dengan alat bantu kehidupan. Anaknya lumpuh dan tidak akan sadarkan diri. Jimmy yang bingung berniat akan membawa anaknya pulang. Tetapi istrinya berkata tidak ingin melihat anaknya menderita seperti itu. Dan ia telah melepaskan alat bantu kehidupan anak mereka. Yap, Jimmy pun marah hingga sang istri pergi meninggalkannya. Pull the plug on my boy. I'll pull the plug myself. I will. How could you be so cold? Don't say that to me. How could you be so cold? Di masa kini, Steffi yang diinterogasi membuat kesepakatan dengan FBI demi mengurangi hukumannya dengan menceritakan secara detail tentang Jimmy setelah kematian putranya, bisnisnya berkembang dan disebut-sebut raja kriminal di Boston. Di tahun 1981, semenjak kematian anaknya, dengan bekerja sama dengan FBI, Jimmy melancarkan semuanya. Selain menjadi bandar besar, seluk-beluk narkoba telah dikuasainya, hingga melakukan pemerasan, perampokan, dan apa saja mereka lakukan untuk memperluas wilayah. Termasuk melobi seseorang bernama John Callahan di sebuah perusahaan di Miami, World J. LA. Dengan uang yang mereka dapatkan, mereka menyuap polisi dan pemerintah setempat agar urusan mereka tetap lancar. Sementara pihak FBI yang belum mendapatkan informasi apa-apa dari Jimmy yang tak bisa mereka sentuh tampak begitu marah hari itu. Lalu memerintahkan Connelly untuk dapat memberikan bukti yang konkret tentang Mafia Angelo dalam 2 minggu ke depan. But my question to you is, have they actually given us one concrete fucking thing that we can move on? I need evidence that I can present to the federal prosecutor. And you'll get it. Malamnya, Connelly yang risau bertemu dengan Jimmy. Dengan tegas meminta segera cari tahu keberadaan markas Angelo. Kalau tidak, Connelly tidak bisa lagi melindunginya. Jimmy pun mengiyakan permintaan Connelly dengan syarat Connelly harus menghilangkan mesin pencetak uang Mafia Angelo. Yap, tak perlu waktu lama. Esok harinya, Connelly mendapatkan bukti berupa foto keberadaan markas besar Angelo beserta aktivitas mereka. Dengan hati yang bangga, Connelly segera memberikan berkas itu ke Charles sembari memuji Jimmy selaku intel mereka. Ya, Jimmy melakukan itu karena masih ingin memanfaatkan FBI demi memudahkan rencananya. Di sebuah konferensi pers, perusahaan World J. LA mengumumkan CEO barunya, Roger Wheeler, di mana John Callahan merupakan salah satu petinggi di J. LA tersebut. Suatu hari, Callahan memberikan uang hasil dari J. LA kepada Jimmy di depan publik. Namun Jimmy menolaknya karena Jimmy sangat menjunjung tinggi nama baiknya. Mengetahui bahwa CEO baru orang yang sangat ketat tentang uang, mereka berencana untuk membunuh CEO Roger Wheeler. Namun Jimmy yang tak percaya dengan Brian menyuruhnya mengambil uang tersebut lalu pergi untuk tutup mulut. Ya, demi menguasai segalanya, esoknya Jimmy benar-benar memerintahkan Martorano untuk membunuh seorang Wheeler. FBI yang mendapat kabar bahwa Mafia Winter Hill yang melakukan kekejaman tersebut tampak begitu panik. Namun Connelly masih saja bersikeras untuk melindungi Jimmy karena dia beranggapan dengan adanya Jimmy mereka bisa menangkap mafia besar Angelo. Setelahnya, Brian yang sempat diberikan uang oleh Jimmy sebelumnya melihat berita kematian Wheeler segera melaporkan hal tersebut ke FBI. Connelly yang menginterogasi seolah membela Jimmy, tak mempercayai semua yang dikatakan oleh Brian yang meminta perlindungan. You gotta protect me. Well, so far, you haven't given us anything to merit protection. How should I know? I didn't do the hit. Johnny Martorano did. How do you know it was Martorano? Look. Di sebuah acara besar di kota, Connelly menjumpai Jimmy untuk menanyakan kasus pembunuhan Wheeler serta hubungannya dengan perusahaan J. LA. Di sana Jimmy tak mengakuinya dan mendapati Brian telah melaporkan semuanya kepada Connelly. Mendengar Brian sempat melaporkan dirinya ke FBI tanpa berlama-lama, Bang Jimmy mencari Brian lalu membunuhnya dengan kejam. Di kantor FBI, Charles marah mendengar Brian mati setelah melaporkan kasus Jimmy. Sesaat Connelly mencoba membela diri. Tiba-tiba rekan mereka berhasil mendapatkan rekaman dari Mafia Angelo yang menceritakan semua kejahatan yang mereka lakukan. Yap, dengan segera mereka menangkap Michael Angelo dan kawan-kawan hari itu. Tampak Connelly dan rekannya Morris yang mendukung Connelly begitu senangnya.
Scene berganti ke Martorano yang masih diinterogasi. Ia menceritakan mereka ada di Miami tahun 1982 untuk merayakan penangkapan mafia Angelo. Jimmy yang semakin yakin dengan Connolly selalu melindunginya, hari itu memerintahkan Martorano untuk membunuh Callahan. Ya, apalagi selain merampas segalanya milik Callahan. Suatu ketika, Connolly makan malam bersama dengan istrinya yang kini curiga sang suami banyak berubah semenjak berhubungan dengan Jimmy. Namun Connolly yang setia kepada Jimmy tidak ambil pusing lalu pergi. Beralih ke tahun 1985, hari itu ibu Jimmy dan Billy meninggal dunia. Hal itu juga semakin membuatnya terpuruk. Pertama kehilangan sang anak, kini kehilangan ibunya. Hari-hari Jimmy berasa tak berarti. Di tengah hatinya yang tak karuan itu seketika dibuat senang dengan hadirnya Joe Cahill, seorang dari IRA. Di mana saat itu markas IRA mendapat serangan. Joe Cahill yang membutuhkan bantuan, Jimmy menyampaikan dia akan mendapatkan gudang senjata terbesar untuk Joe Cahill. I can promise that you will have the biggest weapons cache you ever laid your Irish eyes on. Sementara di kantor FBI, Connolly dan rekan-rekan merayakan kenaikan jabatan mereka. Tampak hari itu, seorang polisi senior baru saja dimutasikan ke kantor mereka bernama Fred Wyshak. Connolly yang mengetahui itu terlihat panik karena si Fred dikenal susah untuk diajak kerjasama. Esoknya Jimmy dan Stevie menjemput teman kencan Stevie yang ditangkap polisi. Kemudian membawanya ke suatu rumah lalu membunuh wanita tersebut. Jimmy sangat menjaga nama baiknya guys. Siapapun orang-orangnya yang berhubungan dengan polisi tanpa segan akan menghilangkan orang tersebut. Melihat wanitanya terbunuh dengan sedih, Stevie hanya diam tanpa kata melihatnya. Scene pindah di rumah Connolly. Mereka sedang berkumpul menikmati hari makan steak. Tampak Marianne, istri Connolly, tidak suka mereka berada di sana. Hingga malam mereka pun makan malam di sana. Connolly membahas tentang si Fred FBI baru di kantornya yang dikhawatirkan akan mengganggu rencana mereka. Morris, rekan Connolly yang juga ada di sana, sedikit digertak oleh Jimmy tentang ia yang menceritakan rahasia resep makanan keluarganya. Hingga Jimmy yang tahu istri Connolly tak suka padanya menghampiri Marianne di kamarnya. Dan lagi-lagi ia mengancam dengan gaya mafianya. Jimmy sama sekali tidak mau ada kendala apapun terhadap rencananya. Me, I had to learn the hard way. Beralih di sebuah dermaga kapal, terlihat Jimmy yang berhasil mendapatkan senjata melakukan transaksi kepada anggota IRA untuk dibawa ke pesisir Irlandia. Esoknya di kantor polisi, Connolly mencoba mendekatkan diri pada Fred. Namun Fred, sosok makhluk yang fokus kerja, menanyakan tentang Jimmy kenapa tak ada yang menyebutkan namanya. Hingga menuduh Billy, adiknya Jimmy, sang politisi berpengaruh, dibantu olehnya. Yap, Connolly sontak membela Jimmy, mereka pun sedikit bersih tegang hari itu. Kemudian Connolly melaporkan Fred kepada Billy, berharap Billy sebagai orang berkuasa di kota tersebut dapat melobi si Fred untuk tidak menyelidiki Jimmy. Hingga Connolly menyinggung tentang Fred yang sempat membicarakan Billy. Yap, mendengar itu Billy tampak kesal lalu menyuruh Connolly pergi. Billy sama sekali tidak mau ikut campur dalam urusan kakaknya. Apalagi hal tersebut dapat mencoreng namanya sebagai politisi. Pindah ke kantor FBI yang menelaah semua informasi dari informan yang mereka dapatkan. Dan dapat disimpulkan FBI menganggap Jimmy sebagai informan tak mendapatkan informasi apa-apa. Di lain tempat, Jimmy melihat berita bahwa Bea Cukai serta Angkatan Laut Irlandia menangkap sebuah kapal berisi senjata dan amunisi yang akan diselundupkan ke teroris Irlandia. Itu merupakan kapal IRA yang bertransaksi dengan Jimmy sebelumnya. Tampak Jimmy mengkhawatirkan hal tersebut. Informasi itu juga didengar oleh Connolly dan rekan dari informan DIA yang telah melaporkan penyelundupan tersebut. Scene berganti ke sebuah rumah. Stevie dan Kevin didatangi orang yang bertransaksi dengan Jimmy sebelumnya di dermaga waktu itu untuk memberikan pelajaran kepada Jimmy. Sementara di kantornya, akhirnya FBI Charles melaporkan kepada seseorang bahwa sebenarnya mereka telah dipermainkan serta dimanfaatkan oleh Jimmy Bulger selama ini demi melancarkan aksi kriminalnya. Malamnya, Connolly yang tahu keadaan semakin rumit menenangkan FBI Morris bahwa ia tidak perlu khawatir jika Jimmy tertangkap. Mereka hanya menjalankan tugasnya. Morris khawatir karena si Fred sedang menyelidiki kasus ini dan mereka sadar mereka sudah terlibat terlalu dalam. You know what we're doing now, John? Digging our own fucking graves.
Di kantor FBI, Fred dan rekannya sedang membicarakan tentang seorang informan DEA yang hilang kontak. Ketika Connelly datang, dengan tegas Fred menyampaikan bahwa informan mereka hilang ada kaitannya dengan Jimmy Bulger. Sementara di suatu tempat, Jimmy tengah menyiksa informan yang hilang kontak tersebut. Mengetahui pria itu mengkhianatinya, tanpa segan Jimmy pun membunuhnya. Di sebuah bar, FBI Morris bertemu dengan Gerard O'Neill dari Boston Globe. Semakin takut akan situasi, Morris menceritakan semua yang ia ketahui. Tetapi dengan syarat, ia tidak mau namanya dicantumkan. Gerard dan rekan medianya pun menyetujuinya. Esoknya, Gerard dari Boston Globe pun menceritakannya kepada FBI Charles untuk mengkonfirmasi. Dan hari selanjutnya tersebarlah koran dengan judul yang besar bahwa Jimmy merupakan informan dari FBI, dan itu merupakan hal yang paling tidak disukai sesama mafia, karena sekali lagi guys, nggak ada kata ampun untuk tukang kibus. Sementara kini di kantor polisi, Fred berhasil mengumpulkan orang-orang yang bersedia bersaksi melawan Jimmy Bulger. Mereka semua menceritakan kejahatan-kejahatan yang Jimmy lakukan. Di lain tempat, Connelly bertemu dengan Jimmy, lalu menyampaikan kekesalannya tentang Jimmy yang telah memanfaatkannya. Dengan gaya cuek tanpa beban, Jimmy mengatakan, ini adalah aliansi bos, tak lebih. Beberapa hari kemudian, John Connelly ditangkap polisi di rumahnya. Begitupun Steffi yang sedang pergi jalan bersama teman wanitanya. Suatu malam, Billy yang sedang di rumah mendapatkan telepon dari Jimmy untuk berpamitan akan pergi sementara waktu. Kemudian menyampaikan agar Billy sang adik menjaga diri. Tahun 1995, James Whitey Bulger meninggalkan Boston untuk terakhir kalinya. Tahun-tahun berikutnya, ia dilaporkan pernah muncul di beberapa belahan dunia. Atas jasanya memberikan informasi menceritakan Jimmy Bulger, Kevin Weeks menerima pengurangan hukuman 5 tahun penjara. Setelah sepakat dalam tawar-menawar, Joe Martorano mendapatkan keringanan hukuman 12 tahun penjara. Martorano dan Kevin sekarang bebas di jalanan Boston hari ini. Sementara John Morris diberikan kekebalan hukuman atas kerjasamanya dan kesaksiannya terhadap John Connelly. Sementara Stevie Flemmi mengaku bersalah atas 10 pembunuhan dan saat ini menjalani hukuman seumur hidup di tempat yang dirahasiakan. Adik Jimmy, Billy Bulger, meninggalkan senat dan menjadi rektor di salah satu kampus. Dia dipaksa mengundurkan diri saat terungkap bahwa ia telah berhubungan dengan saudara buronannya. Sementara John Connelly memilih untuk tidak bersaksi melawan Jimmy Bulger dan dihukum karena pembunuhan tingkat 2 terhadap John Callahan. Dia dihukum 40 tahun penjara. Pada 20 Juni 2011, setelah 12 tahun didaftar orang paling dicari FBI, seseorang tak dikenal memberi petunjuk untuk menangkap Jimmy Bulger di Santa Monica, California. Ya, setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya raja kriminal Jimmy tertangkap dan akan diadili di Boston. Jimmy dijerat 2 kali hukuman seumur hidup ditambah 5 tahun atas kematian 11 orang. Oke guys, sampai di situ cerita pun selesai.